Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Aisyah Kusuma dengan NIM 233, ada Mbak Lisa Agustina dengan NIM 225, ada Mbak Danira Prastiwiningrum dengan NIM 241, dan ada Mbak Fitria Sugiyarti dengan NIM 249. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pengusaha muslim. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami bukan hanya menyampaikan materi semata, tetapi kelompok kami juga akan mempersembahkan drama pendek yang bertemakan pengusaha muslim. Untuk itu, marilah kita simak dengan seksama video presentasi dari kelompok kami. Pengertian pengusaha muslim. Pengertian pengusaha. Pengusaha artinya orang yang menjalankan kegiatan usaha, baik usaha jual beli maupun usaha produksi dengan tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Pengertian pengusaha muslim. Dari penjelasan di atas mengenai pengusaha, kami dapat menarik kesimpulan bahwa pengusaha muslim adalah seorang muslim yang menjalankan atau mendirikan usaha untuk memperoleh keuntungan. Sifat-sifat pengusaha muslim. Yang pertama yaitu jujur. Sifat jujur dalam mendirikan suatu usaha sangatlah penting, karena dengan adanya kejujuran, segala sesuatu akan lebih mendatangkan keberkahan dan manfaat bagi orang sekitar dan diri sendiri. Yang kedua yaitu amanah. Memiliki sifat yang amanah dan rasa tanggung jawab yang besar pada seorang pelaku usaha atau pengusaha akan menyadarkan bahwa bukan hanya keuntungan yang dicari, namun juga kemaslahatan bersama. Yang ketiga yaitu terpercaya. Dengan adanya sifat jujur dan amanah di dalam diri seorang pengusaha, maka ia akan mudah dipercaya oleh mitra bisnisnya, baik itu dari konsumen, supplier, dan timnya. Agama Islam mengajarkan kepada umat agar selalu menepati akad dan perjanjian yang telah disepakati selama perjanjian tersebut sesuai dengan syariat. Selanjutnya, prinsip-prinsip usaha dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Dalam konteks ekonomi, prinsip tauhid dimaknai sebagai sebuah spirit dalam melakukan suatu tindakan ekonomi harus bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip tauhid sendiri adalah dasar dari segala perbuatan manusia, keyakinan, atau pandangan hidup. Seperti ini akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ketuhanan. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu prinsip yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, dan melakukan sesuatu sesuai posisinya. Dalam ekonomi Islam, implementasi keadilan ada pada larangan riba, maisir, gharar, dan haram. Prinsip-prinsip usaha dalam Islam selanjutnya yaitu prinsip maslahat. Kata maslahat dalam KBBI memiliki arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat dari maslahat adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang bersifat menyeluruh, baik untuk kebaikan ukhrawi maupun duniawi, material maupun spiritual, individu maupun sosial. Yang keempat, prinsip ta'awun atau tolong menolong. Ta'awun atau tolong menolong adalah salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi Islam tidak memperbolehkan eksploitasi terhadap sesama. Dalam Islam ada kewajiban zakat, juga ada anjuran sedekah sebagai bentuk distribusi kekayaan. Karena dalam Islam tidak diperbolehkan harta hanya berputar pada sekelompok orang saja. Drama pendek dengan tema pengusaha muslim. Sebelum drama ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa tokoh yang ada dalam drama ini. Yang pertama ada Mbak Fitria Sugiyarti sebagai Retno. Retno di sini merupakan seorang pengusaha yang ingin memulai usaha barunya. Yang kedua ada Mbak Aisyah Kusuma sebagai ibu ijah
yang merupakan orang tua dari Mbak Retno. Yang ketiga ada Lisa Agustina sebagai Mbak Puji. Mbak Puji di sini merupakan salah seorang karyawan Mbak Retno. Dan yang terakhir ada Mbak Danila Pratiningsih sebagai Ibu Wati yang merupakan tetangga dari Ija. Di suatu hari, ada seorang pemudi yang akan memulai usaha barunya. Seorang pemudi tersebut bernama Retno Tanjung, yang biasa dipanggil Retno. Di suatu pagi, Retno mendatangi rumah ibunya untuk meminta restu dan solusi atas usaha baru yang akan dibukanya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ono apa, Nduk? Ayo mlebu dhisik. Bu, kula dateng mriki ajeng nyuwun pangestunipun, kula badhe mbuka usaha. Oh iya, Nduk, tak restoni. Lah kowe arep gawe acara slametan apa ora? Nggih, Bu. Kula badhe ndamel acara slametan. Kula dateng mriki nggih ajeng nyuwun wejangan kaliyan Ibu. Saenipun pripun nggih? Yo ngene wae, Nduk. Kowe ngadakno acara pengajian, ngundang tangga karo sedulurmu. Gak usah gawe acara gede-gede. Nggih, Bu. Nggih pun, kula lajeng mawon nggih, Bu. Iya, Nduk, hati-hati ya. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mendapat restu dari orang tuanya, Retno mulai merintis usaha barunya tersebut. 2 tahun kemudian, Retno telah berhasil merintis usaha barunya dengan merekrut beberapa orang untuk dijadikannya karyawan. Pada suatu hari, saat jam makan siang, Retno melihat seorang karyawannya masih berada di ruangan kerjanya. Retno pun mengajak karyawan tersebut untuk sholat zuhur bersama. Mbak, kok masih di sini? Apa nggak istirahat dulu? Iya, Bu, ini bentar lagi mau selesai, nanggung soalnya. Udah, itu nanti lagi aja. Kita sholat zuhur dulu aja. Oh iya, Bu, mari. Setelah itu, Puji dan Ibu Retno berjalan bersama ke musola untuk melakukan ibadah sholat zuhur bersama. Setelah melakukan sholat zuhur bersama, Puji dan Ibu Retno kembali dengan pekerjaannya masing-masing. Setelah pulang kerja, Bu Retno pergi ke rumah ibunya untuk silaturahmi dan berniat untuk memberikan sumbangan kepada tetangga sekitar rumah ibunya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Dok. Ono apa kok sore-sore mrene? Niki, Bu, kula badhe sowan mriki kalian ajeng nyaosi rezeki kangge tangga sekitar, Bu. Oh, heeh, Nduk. Coba kekno Budewati mburi omah kae. Oh, nggih, Bu. Cobi kula mriku nggih. Heeh, Nduk, gek merono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu, Retno pergi ke rumah Budewati yang sedang menyapu di teras rumah. Assalamualaikum, Bude. Waalaikumsalam. Ana apa ta, Nduk? Oh, niki kula badhe sowan, Bude. Kalih niki kula enten rezeki kangge Bude. Oh alah, ya Nduk, tur nuwun. Muga-muga usahamu lancar, kowe sehat terus, rezekimu ya lancar. Nggih, Bude, matur nuwun. Nggih pun, Bude. Kula lajeng mawon nggih. Loh, ora dolan-dolan sik ta, Nduk? Mboten, Bude, lajeng mawon. Oh alah, ya Nduk, sing hati-hati ya. Nggih, Bude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya, nilai Islam dan budaya Jawa dalam video. Yang pertama ada silaturahmi. Nilai Islam dari silaturahmi. Silaturahmi merupakan kewajiban bagi seorang anak kepada orang tuanya untuk menjaga hubungan baik. Dengan bersilaturahmi, kita dapat melapangkan pintu rezeki. Nilai budaya Jawanya,
Dalam budaya Jawa, apabila seseorang bersilaturahmi, mereka akan membawa buah tangan sebagai tanda sopan santun. Dalam budaya Jawa, saat kita bersilaturahmi, kita juga akan disediakan makanan oleh tuan rumah, lalu makan bersama dan berbincang menanyakan kabar. Yang kedua, pengajian. Nilai Islamnya, dalam Islam, pengajian merupakan prinsip tauhid, yang mana melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya. Dengan pengajian atau berdoa bersama, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlancar segala urusan yang sedang atau akan kita lakukan. Nilai budaya Jawanya, pengajian merupakan langkah awal dari mendirikan sebuah usaha, terutama dalam adat Jawa, karena mereka percaya bahwa meminta doa dengan mengumpulkan orang banyak akan mempermudah doa tersebut untuk dikabulkan. Nilai Islam dan budaya Jawa. Materi ketiga, sholat. Dalam nilai Islam, sholat juga termasuk ke dalam prinsip tauhid. Sholat merupakan rukun Islam kedua yang wajib bagi seorang muslim untuk dikerjakan. Dalam situasi apapun, tidak sepantasnya kita meninggalkan sholat. Dalam nilai budaya Jawa. Nilai budaya Jawa dalam hal ini yaitu mengajak orang lain dengan sopan untuk melaksanakan sholat bersama-sama. Orang Jawa sendiri lebih senang merangkul sesama. Materi yang keempat yaitu sedekah. Dalam nilai Islam, sedekah dapat menghindarkan seseorang dari sifat sombong oleh apa yang dimilikinya. Dengan bersedekah, kita juga dapat menjadi penyalur rezeki bagi orang lain yang membutuhkan. Dalam nilai budaya Jawa, sedekah merupakan inti amal orang Jawa. Dalam budaya Jawa, biasanya bersedekah atau memberikan sebagian rezeki yang kita miliki, terutama kepada orang tua, saudara, dan tetangga sekitar. Bersedekah juga dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Dalam memulai suatu usaha, bagi orang Jawa yang terpenting adalah doa dan sedekahnya. Materi yang terakhir, kesimpulan. Pengusaha muslim adalah seorang muslim yang mendirikan atau menjalankan suatu usaha demi meraih keuntungan berdasarkan prinsip Islam. Dalam memulai suatu usahanya, seorang pengusaha muslim biasanya akan memulainya dengan melakukan ritual-ritual keagamaan, misal dengan berdoa bersama guna untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya usaha yang didirikannya lancar dan berkah. Masyarakat yang menganut budaya Jawa percaya bahwa dalam memulai sesuatu hal, yang terpenting yaitu berdoa dan bersedekah. Selain kedua hal tersebut, masyarakat Jawa juga percaya bahwa menjaga tali silaturahmi dapat melapangkan pintu rezeki. Karena menjaga silaturahmi dengan baik akan memperlancar usaha yang dijalankan. Bagi pengusaha muslim yang baru merintis suatu usaha atau yang telah sukses, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Dengan sholat kita dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usaha yang dijalankan. Demikian presentasi dan persembahan drama pendek dari kelompok kami. Kami dari kelompok 7 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.